Ya, di sebelah saya sudah ada Bapak Sabar selaku Kepala Sekolah MI Jubang. Langsung saja kita bahas masalah moderasi beragama, Pak ya. Eh, Belakangan ini konsep teori tentang moderasi beragama ini berkembang ya, khususnya di kalangan Muslim sekarang, bahwasanya sikap terhadap eh, seorang hamba atau pemeluk agama itu sikapnya harus seperti apa sih di era modernisasi semacam ini. Terus juga di Indonesia terdapat berbagai macam budaya atau agama dan lain sebagainya. Nah, pengertian dari moderasi beragama itu apa sih, Pak? Ini Mas, bahwa kalau kita sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13, di sana bahwa diartikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, ada adat dan budaya, ya. Di situ kita disuruh untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti kalau kita lihat zaman sekarang ya, bahwa yang namanya moderasi agama itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali, sebab kita itu dituntut untuk bersifat moderat, artinya pluralis ya, pluralis dalam konteks bahwa kita itu disuruh untuk saling menghormati untuk setiap agama lain, sebab di dunia ini sudah ditakdirkan bahwa kita itu memang ditakdirkan sudah berbeda. Tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat bahwa kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang berbeda, agamanya juga beda, terus etisnya juga berbeda, terus bahasanya juga berbeda. Nah, di sini konteks pentingnya adalah kita sebagai umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia di dunia ini itu berarti bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dalam arti berbeda-beda, baik itu sukunya, adat budayanya, agamanya, manusianya juga, kulitnya juga berbeda-beda. Nah, di sini dituntut untuk saling menghormati, dalam arti kalau kita lihat zaman sekarang di Indonesia khususnya, bahwa kalau kita lihat konteks daripada pluralisme agama itu sudah mulai pudar. Sebab kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang ini sudah terdoktrin, sudah masuk doktrin budaya yang sudah zaman dulu ya. Jadi artinya kita hanya berfokus mengandalkan, merasa bangga bahwa dulu agama Islam zaman era dulu ya, itu merupakan sebagai kebanggaan umat. Artinya apa? Artinya Islam banyak yang menciptakan, yang menggemparkan dunia lah sebelum penemuan itu kan berarti berasal dari umat Islam. Nah, sedangkan kita di zaman sekarang itu hanya membanggakan itu saja. Ya, berarti hanya teori saja. Nah, di sini kalau melihat dari moderasi agama, bahwa kita itu disuruh untuk bersikap moderat. Iya, moderat, tengah-tengah, artinya sesuai dengan ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Artinya bahwa Indonesia
Indonesia sebelum Indonesia itu ada, ya sebelum itu ada, itu kan berarti zaman Hindu-Buddha ya, zaman Hindu-Buddha. Di sana itu luar biasa, ada penciptaan seperti Borobudur dan lain sebagainya, ya, berarti cukup lumayan lah. Nah sekarang zaman kita Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku, ya bahasa yang berbeda-beda. Nah di sini kita itu, apalagi kita itu sebagai umat Islam mayoritas ya, mayoritas Islam di Indonesia yang hampir separuhnya lah, ya separuhnya itu umat Islam semua. Nah di situ kalau kita lihat bahwa konteks tadi surat Al-Hujurat, bahwa kita itu disuruh untuk mengimplementasikan dari hasil beragaman itu, iya beragaman itu. Nanti kita itu disuruh untuk menghormati, saling menghargai, bukan merasa kita itu punya keyakinan yang terlalu berlebihan, iya berlebihan, iya. Kita ini yang paling benar. Iya betul, iya. Seakan-akan kita itu paling benar, sehingga apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau model-model peninggalan historis dulu ya, sejarah Belanda dan lain sebagainya, itu hanya mendoktrin diri kita untuk apa ya, semacam kita itu tidak ada kemampuan untuk ke depan, dalam arti untuk kemajuan perkembangan dalam sebuah negara. Jadi di situ satu poin penting yang perlu kita tegaskan, poin pentingnya adalah kita hidup di Indonesia banyak keragaman. Akan tetapi tadi bahwa terlalu yakin kita itu merasa paling benar, sehingga kita itu tidak menghargai seperti ormas-ormas lain, ya, ormas lain, iya, ormas lain, agama lain, karena kita itu punya keyakinan bahwa diri kita itu paling benar, seperti itu. Sikap yang terlalu berlebihan itu ya menjadi perpecahan di kalangan umat Islam sendiri ataupun kenegaraan gitu Pak ya. Betul. Apalagi akhir-akhir ini kan banyak golongan-golongan, atau kita bicara soal kita dulu dari internal kita sebagai Muslim. Hanya di Indonesia ini kan ya banyak lah peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang mengklaim bahwa ya ormas saya yang paling benar, yang lainnya itu salah, yang kemudian nanti timbul perpecahan di internal Muslim sendiri ataupun di negara sendiri. Lah seperti kejadian yang kemarin-kemarin ya, yang sempat ramai pembubaran FPI dan sebagainya. Sebenarnya sikap apa sih yang harus kita sebagai Muslim itu miliki mengenai pandangan ya kita di masalah keragaman kita, bahwa ya Indonesia ini diciptakan oleh Tuhan atau Allah ini ya udah kodratnya berbeda-beda. Iya, betul. Entah agama, suku, budaya dan bahasa gitu kan. Ya saya sebagai Muslim itu harus berpandangan seperti apa sih maksudnya untuk mengenal bahwa ya inilah Indonesia dengan keragamannya gitu. Betul. Jadi gini Mas, bahwa memang betul bahwa kita itu sudah diciptakan oleh Allah, itu sudah ditakdirkan lah ya, sudah ditakdirkan itu beragam. Dari situlah kita harus punya pandangan bahwa ketika kita itu punya keyakinan, tadi yang pertama bahwa kita itu tidak boleh terlalu berlebihan, iya. Kalau seperti kita dalam ketika makan kan qul wasrabu wala tusrifu ya, iya, jangan terlalu berlebihan, sehingga apa? Nah, tadi
hasilnya terlalu mencemoohkan, tidak menghargai agama lain. Seperti ormas-ormas kita ya, umpamanya tadi disampaikan Masnya bahwa ormas bolehlah, silakan. Banyak ormas pun nggak apa-apa. Yang terpenting tadi, kalau ormas itu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, untuk berusaha itu agar tetap bersatu, damai, ya, hidup rukun, saling berdampingan, itu lebih enak, ya punya estetika lah ya, punya estetika yang bagus, ada apa ya, artinya ada warna, memiliki warna tersendiri. Artinya selagi ormas itu masih menjunjung asas Pancasila, boleh-bolehlah. Artinya agama lain, ada banyak agama, keragaman agama, seperti sekarang kan ada 6 agama Indonesia ya. Jadi yang seperti bapak kita, bapak bangsa seperti Kiai Abdurrahman Wahid ya, itu kan berarti bapak bangsa yang memang dihargai oleh minoritas, ya, minoritas agama, iya Konghucu. Sehingga apa? Memang toleransi itu penting, Mas. Toleransi penting itu. Jadi intinya itu nanti kalau sudah merasa moderat, lah ora apa-apa ben hidup berdampingan. Wong agamamu ya agamamu, agamaku agamamu. Kita jangan sangkut pautkan dengan keyakinan itu, ya. Kalau agama jadi dia ya silakan sesuaikan dengan ibadahnya masing-masing. Dia beragama Kristen ya monggo, iya ibadahnya sesuai keyakinan dan percayaan masing-masing. Jelas ya ayatnya, iya. Lakum dinukum waliyadin. Ya udah, ketika Anda punya agama atau memeluk agama ya sudah, silakan fokus sama keyakinannya. Nah, gitu, Pak. Tadi sampean bilang bahwa ada, ya katakanlah ada ormas, tapi saya tidak mengklaim dia itu tidak salah atau tidak ya. Yang pasti gini, kalau dilihat dalam segi negara ya, dalam negaraan, berarti di situ kan ada asas Pancasila ya. Kalau tadi kan berarti ya sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan asas Pancasila ini kan berarti di sana pas kali dengan yang diajarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi ada hal yang mungkin ditolak oleh asas Pancasila ini. Iya, diantaranya ya tadi ormas-ormas yang tidak mengakui asas Pancasila. Artinya hidup berdampingan satu negara, tapi dia itu merasa paling benar. Iya, keyakinannya dirinya itu paling benar. Artinya kita hidup di Indonesia, di Nusantara yang berbeda-beda. Ya, sukunya juga berbeda-beda, adat istiadatnya berbeda-beda. Seharusnya itu lebih bangga apa yang ada di Indonesia, lebih mencintai. Iya, padahal Nabi juga menyampaikan kita itu hidup di Indonesia khususnya ya. Kalau Gusti Kanjeng Nabi kan di Arab, di Mekah, kalau kita hidupnya di Indonesia. Jadi menusantarakan Nusantara. Kita banggalah. Malahan kita harus tunjukkan bahasa kita di luar negeri, go internasional seperti itu. Jadi kalau ada tadi sudah sampaikan ormas tertentu itu memang kalau kita lihat bertentangan dengan asas ideologi negara. Sehingga ya tadi artinya tanpa disadari dengan sendirinya iya mengalami ini, iya ada ya itu. Versinya versi kayak kita kan umumnya panjenengan melakukan sunnah ya, melaksanakan mengamalkan sunnah. Kalau kita kan berarti pedomannya
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad di Arab sana. Di sana kan kalau sunnah katakanlah umpamanya ada ketika makan lah. Di sana kan makanan pokoknya ada roti, terus yang kedua kurma. Ya. Ketika sunnahnya di sana kan makan kurma hanya 3 jari. Iya. Nah kalau di Indonesia kita makanan pokoknya kan nasi. Setiap hari 3 kali sehari kita makan. Pakainya kalau dulu ya, kalau konsepnya Kanjeng Nabi kan berarti iya di sana kan 3 jari. Tapi kalau ditempatkan di sini kan enggak bisa. Jadi kalau versi di sana itu pakainya baju yang panjang. Diterapkan di sini kan nggak cocok seperti itu, Mas. Berarti soal budaya Pak ya, iya. Budaya juga ya harus sebagai muslim harus cermat lah menyikapi ajaran-ajaran atau hadis-hadis juga. Ya jangan terlalu bahwa ya hadis ini harus diterapkan di sini terus sebagainya. Jika kita lihat konsep dan teks dan konteksnya juga pada saat itu. Kalau itu kan berarti nanti berarti masuknya konteks religius. Lah kalau ini kan berarti 17 Agustus konteksnya kebangsaan, ya nasionalisme kebangsaan seperti itu. Jadi kalau hikmah dari kita, terutama panjenengan ya Mas ya, sebagai mahasiswa berarti jenengan adalah anak bangsa sebagai agen. Di sini berarti panjenengan itu sebagai agen kemajuan bangsa, di mana panjenengan itu maju tidaknya sebuah negara ya panjenengan. Nanti kalau umpamanya panjenengan itu terdoktrin oleh hal-hal atau yang istilahnya ya religius yang terlalu berlebihan, radikal, yang tidak sepaham dengan konsep kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika, itu repot. Justru tidak lama lagi kalau seperti itu Indonesia akan hancur. Padahal warisan yang paling berharga di Indonesia yaitu keberagaman kita, Pak. Iya. Kemudian dengan sikap kita terhadap sikap keberagaman kita yang terlalu berlebihan yang mengakibatkan apa yang terjadi sekarang luntur, hancur dan sebagainya. Iya. Sangat menarik. Jadi kalau dilihat ya zaman sekarang itu anak-anak mudanya memang tak akui luar biasa, pendidikannya tinggi-tinggi, luar biasa, kedalaman ilmunya luar biasa, tapi konsep perpaduan Islam ini loh ya, kalau dalam Islam ini di samping keberagaman ini berarti toleransi antar umat beragama ini bisa bersatu rukun, hidup rukun berdampingan ya. Itu kalau kita agama yang mayoritas terutama Islam ya, terus mengutamakan, mengimplementasikan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama akhlak, Mas. Iya, akhlakul karimah kita loh. Iya, kemanusiaan kita. Berarti religius sosialnya, sosial religiusnya yang kita tinggikan. Artinya di samping etika, ya berarti kan sama sebaya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama satu. Kalau sesama seumur kita itu harus saling menyayangi, saling mengasihi. Terhadap orang yang lebih tua, kita itu harus menghormati. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ketika beradu argumen, selagi itu umpamanya tidak ada akhirnya, tidak usah dilanjutkan. Yang sehingga menjadikan
awal perpecahan atau Iya. Artinya saling inilah, artinya tidak sepaham sih ya. Itu hindari Mas, hindari. Jadi tidak boleh membenci, ada kebencian terhadap selain guru kita ya, umpamanya guru atau dosen di sana, terus berbeda universitas, tidak boleh kita benci, tidak boleh ada kebencian terhadap guru-guru lain, mahasiswa lain. Seharusnya kita itu saling bekerja sama, bagaimana kita itu bisa menggali lebih ya banyak ilmu, berarti memunculkan sebuah penelitian apalah gitu ya, biar ada hasilnya. Iya, untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk negara. Kemaslahatan. Kemudian kalau konteks berarti toleransi antar umat beragama ya. Kalau bisa kita itu membuat wadah artinya saling mengisi berarti apa sih ya yang namanya musyawarah atau dialog antar lintas umat beragama Mas. Iya, kekurangan dan kelebihan, jangan malah yang ada kan sekarang kayak gitu. Iya, terprovokasi ya, ada provokasi bahwa ini ya, ini ada misionaris dan lain sebagainya. Apa sih, nggak ada pentingnya seperti itu, malah justru menjadikan perpecahan terhadap keutuhan sebuah bangsa, kerukunan terhadap dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan sehari-hari. Kita ciptakan kerukunan lah, saling menghormati, itu penting. Itu konsep Islam, yang Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti itu. Tanggal 10 Agustus kemarin tepat ya hari tahun baru Islam, tahun baru Hijriah yang ke 1443 Pak ya. Harus kemudian nanti kita sama-sama merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dengan momen yang semacam ini artinya tahun baru Islam dan juga kemerdekaan Indonesia ini sebagai momen ya Pak ya, momen untuk kita saling menelaah lah bagaimana sikap kita terhadap kedua hari-hari itu, dalam artian konsep Islam dan juga konsep kenegaraan. Kemudian adakah korelasi yang harus kita pahami mengenai hijrahnya Nabi, tahun baru Islam ini, dan juga kemerdekaan kita Indonesia? Oke Mas, ini Mas, kalau kita melihat secara historis masa lalu ya, sejarah Islam, hijrah tahun Hijriah, berarti zaman itu ya, pada zamannya Gusti Kanjeng Nabi, itu kan berarti zaman itu adalah momen penting. Iya, momen penting. Jadi tahun Hijriah itu diawali mulai adanya hijrah Gusti Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Iya, itu dilakukan pembuatan kalender Hijriah itu dilakukan, dipakai ya, itu ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi di sana pada waktu itu bagaimana caranya biar umat Islam itu punya kalender, sehingga kalender penanggalan ini dimulai sepakat, dimusyawarahkan ya pada waktu itu, berarti Khulafaur Rasyidin, masih berarti zamannya Khulafaur Rasyidin sahabat Nabi. Di sana kemudian diawali ketika Gusti Kanjeng Nabi hijrah dari Madinah ke Mekah. Dan penanggalan Hijriah ini tidak seperti tahun Masehi. Kalau tahun Masehi kan berarti penanggalannya harinya, maksudnya penanggalannya dimulai
jam 12.00 hari tahun baru terus ya. Nah kalau tahun Hijriah itu dimulai setelah maghrib, bahwa penanggalan bulan Hijriah itu dimulai setelah maghrib, ya setelah maghrib. Tuh berarti pada waktu itu Khulafaur Rasyidin dan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab sepakat bahwa ada kalender namanya kalender tahun Hijriah, dimulai tadi awal hijrahnya Gusti Kanjeng Nabi. Nah mengenai bulan Muharram ya, berarti memang pada waktu itu memang diambilnya bulan Muharram, Mas. Jadi pada waktu itu ketika musyawarah Khalifah Utsman bin Affan itu usul bahwa awal bulan berarti itu dimulai bulan Muharram. Sebab di sana bulan Muharram itu kan ada momen penting atau hari haji suci seperti bulan haji ya, atau setelah haji orang-orang yang sudah haji itu pada pulang. Dan ada rentetan-rentetan sejarah yang memang sebagai tolak ukur kita, sebagai apa sih ya, pedoman kita, terutama pada waktu Gusti Kanjeng Nabi hijrah ke kota Thaif. Pokoknya di situ Gusti Kanjeng Nabi itu tanpa mengenal lelah, kesabaran yang luar biasa, ya luar biasa. Sehingga sampai sekarang bahwa ketika satu Muharram itu diperingati berarti awal tahun baru Hijriah. Nah, kebetulan ya kalau momen-momen penting dalam Islam berarti di sana ada hikmahnya. Ya hikmahnya kalau di bulan Agustus ini kan berarti mengutip dari hikmah dari apa yang telah dilakukan di jalan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Di sana itu ada jiwa nasionalisme, Mas. Nasionalisme kebangsaan, ya. Nasionalisme kebangsaan berpadu dengan sikap religius yang jadi satu. Ini yang kemudian di Indonesia oleh para ulama itu dipegang, dijadikan satu, namanya sikap moderat atau moderasi. Ini loh yang namanya moderasi ini. Nanti satu kesatuan ini. Jadi kalau melihat Ahli Sunnah wal Jamaah itu pas sekali, sangat cocok sesuai dengan asas tunggal, yaitu Bhinneka Tunggal atau asas Pancasila. Berarti berbeda-beda satu tapi tetap satu. Nah itu berarti kalau momen-momen ini kan berarti masuknya itu berarti sikap nasionalisme kebangsaan. Berarti tadi kalau hikmahnya itu kan banyak sekali, diantaranya satu Muharram ya, satu Muharram ini pas berarti 10 Agustus kemarin ya. Ini berarti tahun awal berarti tahun akhir ya. Berakhirnya berawal di bulan Muharram, satu Muharram ya. Berarti di sini kita perlu introspeksi diri, Mas. Artinya muhasabah diri selama 1 tahun apa yang sudah kita lakukan. Jadi selama kurun waktu 12 bulan ya, artinya kita sudah menjalani kehidupan di mana kalau kita melihat dari segi Islam bahwa apa yang sudah kita lakukan seharusnya hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin, seperti itu, Mas, diantaranya. Nah kalau
Kalau pada momen-momen 17 Agustus berarti kan kita menghormati apa yang sudah diberikan. Berarti kalau Allah kan berarti memberikan apa sih ya? Kemerdekaan lah ya, memberikan satu rahmat ya, sebuah kemerdekaan. Tapi kita itu harus menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita, Mas. Para pahlawan ya, caranya ya, bahwa mereka para pahlawan dengan gigihnya rela berkorban, bahkan jiwa raganya pun ya rela mati demi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu Cukup menarik Pak ya, maksudnya pembahasan dari sikap moderasi beragama dengan posisi kita sebagai warga negara Indonesia yang ya beragam dari segi agama, bahasa, dan sukunya, itu menjadikan rahmat atau hikmah tersendiri bagi kita ya. Kemudian barangkali dengan punya closing statement ya, karena ini durasinya sudah barangkali punya anugerah pembahasan Pak. iya. Jadi yang perlu kita harus pahami bahwa utamakan kerukunan antar umat beragama, atau kemudian junjung tinggi jiwa nasionalisme terhadap sebuah negara. Itu aja. Itulah pembahasan kita mengenai moderasi beragama ya, dengan beliau Pak Sabar. Dengan adanya konsep moderasi beragama dan juga posisi kita sebagai warga negara Indonesia dan juga Muslim tentunya ya, mengharuskan kita untuk lebih mengerti bagaimana keadaan Indonesia yang sekarang, bahwa Indonesia ini diciptakan oleh Tuhan, atau takdir yang diberikan Tuhan kepada Indonesia ini adalah keragamannya. Jangan sampai keragaman ini terpecah belah, runtuh oleh sikap kita tentang beragama. Terima kasih.